LGBT. Kira-kira bagaimana nih pandangan Indonesia atau sikap Indonesia terhadap LGBT? Kira-kira kita benar-benar menolak, kita benar-benar menerima, apa kita menolak perilakunya tapi menerima manusianya atau bagaimana? Saya tuh pernah punya cerita yang berkaitan dengan LGBT. Saya pernah punya 3 teman LGBT dan dua di antara 3 itu menginfluence saya untuk menjadi LGBT. Itu yang salahnya. Kalau menurut saya, posisi Indonesia, karena Indonesia mayoritas agama itu pertama Islam, kedua Kristen, kedua agama ini dengan lantang menolak. Yang diakui oleh kedua agama ini adalah pernikahan di antara laki-laki dan perempuan, udah fix. Dengan itu maka landasan hukum di Indonesia menurut saya udah tegas, yaitu kita menolak LGBT-nya, perilakunya, bukan orangnya. Yang salah kaprah nih di masyarakat, kalau udah ada orang mengaku LGBT, nggak kita rangkul, tapi kita judge, kita cemooh, bahkan kita hardik. Itu yang salah. Di posisi ini, posisi saya jelas Pak. Posisi saya menyayangi orangnya, menerima orangnya sebagai as a person, namun saya nggak suka dengan perilakunya. Boleh dong saya berpendapat seperti ini, apalagi di era kebebasan berpendapat. Dan blunder terbesar dari kaum LGBT adalah mereka tidak menganggap perilaku menyimpang mereka itu sebagai salah satu penyakit atau salah satu hal yang harus dibenerin. Enggak, mereka menganggap ini adalah kodrat dari ilahi yang dimana masyarakat harus menerima. Itu hal yang sangat susah untuk direalisasikan di negara Indonesia Pak. Kalau teman-teman ingin seperti itu ya dengan berat hati, teman-teman bukan di sini tempatnya. Itu apa ya, setiap negara kan udah memiliki budaya, memiliki norma yang harus diikuti oleh banyak orang. Pertanyaannya, LGBT terus bagaimana dengan saya? Apakah tidak ada tempat untuk saya di Indonesia? Ada tempat untuk kalian di negara ini tuh ada, dengan catatan kalian harus menganggap dulu nih perilaku kalian sebagai perilaku menyimpang yang harus dibenerin. Dan bagi masyarakat, ketika ada teman atau saudara kita yang mengaku LGBT, jangan dihardik, jangan disingkirkan, jangan disudutkan, tapi rangkul mereka, bantu mereka untuk bisa menjadi yang lebih baik. Itu kadang salah kaprahnya tuh di situ. Masyarakat Indonesia udah gak mau nerima si pencintas LGBT-nya, sudah ingin menganggap perilakunya harus diterima. Jadi paradok terus nih, perang terus nih antara kedua persepsi itu. Kita masih belum selesai nih dengan posisi Indonesia ada di letak menerima atau menolak. Tapi kaum LGBT itu semakin agresif sekarang, khususnya di aplikasi TikTok. Saya nggak ngerti nih, akhir-akhir ini FYP saya tuh kok banyak banget tentang LGBT. Ada orang yang mengglorifikasi hubungannya dengan sesama laki-laki, sesama perempuan, kayak contohnya akunnya Yumi, akunnya Ragil. Kita masih belum selesai nih diskusi kita. Ini penyakit, ini memang memang kodrat atau bagaimana, itu masih belum selesai. Tapi kenapa teman-teman LGBT agresif sekali memposting hubungan kalian gitu loh. Apalagi kalau kalian ada di wilayah Indonesia, slow. Karena kalau ini terus kalian paksakan LGBT, efeknya akan nggak baik. Efeknya akan menjadi konflik horizontal. Dan kalau memang kalian ingin diterima, dalam arti ingin diterima kalian as LGBT, sebagai seorang LGBT, ini dululah, sampaikan persepsi kalian dulu, kalian edukasi dulu ke masyarakat, nanti akan terjadi diskus publik, masyarakat juga akan menyampaikan aspirasinya gitu loh. Jangan tiba-tiba belum selesai perdebatan kita antara diterima atau tidaknya LGBT, kalian sudah sefrontal itu kayak ngupload hubungan kalian, ciuman sesama jenis. What the fuck? Slow bos. Posisi saya tidak benci kepada orangnya, tidak. Benci terhadap perilakunya. Jangan serta-merta ingin langsung menginginkan Indonesia seperti Jerman, mungkin seperti Eropa, mungkin jangan sefrontal itu. Mayoritas penduduk Indonesia itu beragama, agamanya jelas Islam dan Kristen. Dua agama ini juga jelas menolak. Dan menurut saya ini para LGBT ini terlalu agresif memaksa orang lain untuk menerima tanpa melakukan proses kas terlebih dahulu.
Belum lagi akhir-akhir ini banyak sekali pernikahan sejenis. Ada penipuan penipuan pernikahan di Cianjur itu. Saya tuh pernah punya pengalaman jelek tentang LGBT. Pas waktu SMA tuh saya suka bolang antar provinsi lah. Tempat saya tuh di Jawa Timur. Saya suka bolang ke Jawa Barat, ke Jogja. Di satu waktu saya tuh pernah ketemu dengan orang LGBT dan saya nggak ngerti kalau dia memang LGBT, kalau dia homo. Kita berteman lah. Setelah berteman, singkat cerita, ada proses dia menyekap saya untuk melayani hasrat dia. Dengan sekuat tenaga saya bisa lari dari keadaan itu dan saya ceritakanlah pengalaman saya itu di TikTok. Tujuan saya ingin mengatakan ke masyarakat, ke netizen saya, jangan terlalu percaya pada orang yang baru dikenal. Kita harus selalu waspada. Ini seperti itu, saya edukasi. Saya nggak ngerendahin atau nggak menyudutkan orang-orang LGBT, tidak. Tapi apa Pak komenannya? Sok ganteng, LGBT juga milih-milih, bohong itu. 2 video saya itu langsung trending dengan viewers hampir 1 juta kah, satunya 100 ribuan gitu. Pokoknya langsung trending dan di report oleh kaum LGBT itu. Dan akhirnya di take down video saya. Gini loh, saya kan nggak menyudutin kalian. Saya hanya mengedukasi, jangan terlalu percaya pada orang yang baru dikenal. Intinya poinnya di situ gitu. Kenapa kalian sensitif sekali? Terus kalau persepsi kita terhadap kalian akhirnya negatif, itu kan ya itu yang kalian buat sendiri. Contoh kayak kasus yang di Jawa Tengah kemarin, pembunuhan 2 homo pada 1 pria, nggak tahu mahasiswa apa itu. Terus yang di Cianjur, Rian, Jombang. Image negatif yang kalian kemukakan itu yang akhirnya kita menganggap kalau memang kalian tuh negatif gitu. Kalau memang mau dianggap positif, mau diterima ke masyarakat, coba kita discuss dulu, kita edukasi dulu, kita pendekatan secara persuasif dulu. Kalian harus mengungkapkan sebetulnya yang ingin kalian dapat dari masyarakat Indonesia itu apa gitu. Jangan tiba-tiba langsung upload video mengglorifikasi hubungan kalian. Tiba-tiba kalian kayak seolah-olah menginfluence ya LGBT itu bukan satu penyimpangan seksual, tapi itu adalah kodrat. Jangan, slow. Dan untuk pemerintah, ini kadang-kadang pemerintah kalau sudah masalah udah besar, konflik horizontal sudah terjadi, baru bertindak. Kalau saat seperti kayak gini masih slow-slow aja, padahal ya harusnya kita mulai mulai fokus terhadap para LGBT ini. Posisi pemerintah itu di mana? Mau mengedukasi, mau mengantisipasi penyebaran mereka atau bagaimana? Karena di TikTok, khususnya di TikTok nih, gila. Pasangan LGBT mengglorifikasi hubungan mereka dan seolah-olah mereka ingin menginfluence ya Indonesia harus kayak Thailand lah. Indonesia harus kayak Eropa yang harus menerima mereka apa adanya. Slow, kita discuss, kita cari solusinya, mudah-mudahan solusinya bisa menyenangkan kedua belah pihak dan menguntungkan kedua belah pihak sehingga tidak ada satu pihak yang merasa dirugikan dengan fenomena ini. See you in comment, Pak.